Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Wulandari, absen 34 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan mengenai buku yang saya baca yang berjudul Maria Ulpah Subadio Pembela Kaumnya. Di buku ini diceritakan mulai dari kisah masa kecil Maria Ulpah, masa remaja Maria Ulpah, perjuangan Maria Ulpah membela kaum wanita Indonesia, hingga akhirnya dia menikah. Maria Ulpah lahir di kota Serang tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1911. Maria Ulpah ialah anak dari seorang pamong praja yang ayahnya bernama Muhammad Ahmad dan ibunya bernama Hajah Jajadiningrat. Sewaktu kecilnya, Maria Ulpah memiliki cita-cita ingin menegakkan ketidakadilan yang terdapat dalam kehidupan wanita di Indonesia. Cita-citanya ini bermula dari peristiwa yang disaksikan oleh Maria Ulpah dalam lingkungan keluarganya, di mana bibinya Siti Suendari diperlakukan tidak adil oleh anggota keluarganya dikarenakan bibinya ini telah bercerai dengan suaminya dan kembali tinggal di rumah orang tuanya, yakni rumah kakek dan nenek Maria Ulpah. Bagi masyarakat dahulu, seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dipandang membawa kegagalan. Dan bagi masyarakat dahulu juga, perceraian tidak dipandang dari segi siapa yang bersalah, akan tetapi yang bersalah selamanya adalah si perempuan. Hal inilah yang menyebabkan Maria Ulpah bertekad untuk menegakkan ketidakadilan yang terdapat dalam kaum wanita Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, selanjutnya Maria Ulpah melanjutkan pendidikan di negeri Belanda, tepatnya di Universitas Leiden dengan mengambil jurusan hukum. Di Universitas Leiden, Maria Ulpah bertemu dengan temannya yang bernama Siti Suendari. Maria Ulpah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, tepatnya di Universitas Leiden, tepat 4 tahun. Kemudian ia kembali lagi bersama Siti Suendari ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1933. Sampainya di Indonesia, Maria Ulpah ditawari bekerja di salah satu kantor yang terdapat di kota Cirebon. Maria Ulpah dengan senang hati menerimanya. Setelah selesai tugasnya di Cirebon, Maria Ulpah kembali lagi ke Jakarta. Jakarta, ia menjadi seorang guru di salah satu sekolah menengah partikular yang bercorak politik seperti perguruan rakyat dengan gaji yang minim. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang guru sekolah partikular, ia juga menjadi seorang pengajar kursus-kursus pemberantasan buta huruf, dan ia juga sangat aktif dalam organisasi dan kegiatan pertemuan-pertemuan yang bercorak politik yang diadakan oleh pejuang-pejuang bangsa. Di tengah kesibukannya, ia tidak lupa dengan cita-citanya yang ingin menegakkan ketidakadilan yang terdapat dalam kaum wanita Indonesia. Hal ini terus menghantui pikirannya ketika ia mengingat bibinya Siti Suendari diperlakukan tidak adil dalam lingkungan keluarganya. Hingga pada akhirnya ia bergabung dengan Kongres Perempuan Indonesia yang salah satu programnya adalah perlindungan kaum wanita Islam dalam perkawinan. Kongres Perempuan Indonesia ini telah melakukan berbagai macam cara supaya undang-undang tentang perkawinan ini dibuat. Hal ini dikarenakan banyak dari kaum wanita Indonesia dibuat menderita oleh suaminya. Selama masa perjuangan antara tahun 1945 sampai 1950, kaum wanita Indonesia diombang-ambing oleh berbagai macam aliran politik yang menyebabkan runtuhnya persatuan. Perjuangan Maria Ulpah pun belum selesai, akan tetapi ia sudah menikah dengan Subadio Sastrosatomo. Setelah menikah, ia melanjutkan perjuangannya untuk membela kaum wanita Indonesia, terutama yang berstatus janda, dikarenakan mereka tidak mendapatkan keadilan dalam hukum.
Pada tanggal 27 September pada tahun 1973, para pemuda-pemudi menyerbu kantor DPR untuk menyuarakan suara mereka agar undang-undang tentang perkawinan segera dibuat. Penyerbuan kantor DPR tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dibuatlah undang-undang tentang pernikahan ini setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Setelah begitu banyak perjuangan yang dilalui oleh Maria Ulpah, akhirnya cita-citanya tercapai, yakni menegakkan ketidakadilan yang dialami oleh kaum wanita Indonesia terutama dalam hukum. Demikian berakhirlah cerita tentang Maria Ulpah pembela kaumnya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.